Malam pertama berlalu tanpa gangguan. Tapi entah kenapa, hati Mbah Sabar justru merasa was-was, seperti ketenangan yang datang sebelum badai besar. Malam kedua segera tiba, dan tanpa disadari sesuatu yang tak kasat mata mulai bergerak di antara bayang-bayang gelap hutan itu, menunggu saat yang tepat untuk menampakkan diri. Malam kedua tiba dengan lebih mencekam. Udara yang semula sejuk tiba-tiba berubah dingin menusuk tulang. Bau anyir tercium samar-samar di antara hembusan angin. Di tengah penjagaan malam, seorang prajurit bernama Mulyadi tiba-tiba terdiam. Wajahnya pucat. Kenapa kau, Mul?" tanya Tono rekannya. Aku dengar suara langkah berat, seperti ada yang mengitari kita," jawabnya gemetar. Paling babi hutan itu," sahut Supri sambil tertawa kecil. Namun Mbah Sabar yang duduk tak jauh dari mereka merasakan ada sesuatu yang tidak biasa. Telinganya menangkap suara napas berat, lebih berat daripada manusia. Seolah ada sosok besar yang mengintai dari balik pepohonan. Tiba-tiba suara ranting-ranting pohon patah terdengar. Semua terdiam. Udara semakin berat, aroma anyir semakin tajam, menusuk hidung. Mbah Sabar berdiri perlahan, memegang keris kecil di pinggangnya dengan kuat. Pandangannya menelusuri kegelapan di balik pepohonan. "Ada apa, Mas Sabar?" bisik seorang prajurit muda dengan wajah pucat. "Diam dan fokus," jawab Mbah Sabar, suaranya tegas dengan berbisik. Sesaat hening, lalu terdengar suara berat yang menggema. Gemuruh tanah seperti diinjak sesuatu yang sangat besar. Beberapa prajurit mulai panik. Ada yang menggenggam senjata dengan gemetar. Ada pula yang komat kamit membaca doa. "Tenang, tetap waspada, jangan berpisah," perintah Mbah Sabar dengan suara tegas. Namun ketegangan terus meningkat. Bayangan besar terlihat melintas cepat di antara pohon-pohon besar. Mbah Sabar merasakan ada energi besar yang tidak wajar di sekitar mereka. Napasnya semakin berat, tapi pikirannya tetap fokus. Ia tahu sesuatu yang mengerikan dan berbahaya sedang mengintai. Di tengah ketegangan itu, terdengar suara menggeram berat dan parau. Suara itu menggetarkan dada, membuat beberapa prajurit hampir kehilangan kendali. Mbah Sabar mencengkeram kerisnya lebih erat, bersiap menghadapi apapun yang mungkin terjadi. Suasana malam itu berubah dari sunyi menjadi mencekam. Alam seolah menahan nafas, menunggu pertempuran akbar yang tidak bisa dihindari. Sesuatu yang tidak kasat mata, namun jelas terasa. Hutan itu seolah bernyawa, memandang mereka dengan tatapan dingin yang tak terlihat. Malam kedua itu menjadi awal dari hal yang lebih mengerikan dan menegangkan. Sesuatu yang akan menguji keberanian, keyakinan, dan ilmu yang telah lama Mbah Sabar pelajari. Malam semakin larut. Di tengah penjagaan malam ketiga, suasana semakin mencekam. Langit hitam tanpa bintang, angin seolah berhenti berhembus, hanya menyisakan keheningan yang menggetarkan. Tim patroli mulai merasa ada yang tidak beres di tengah keheningan itu. Santoso, salah satu prajurit yang berjaga, melihat sesuatu di antara bayangan pepohonan besar. Tubuhnya kaku, matanya tak berkedip, menatap sosok besar yang sekilas tampak bergerak dengan cepat. Ada apa, San?" tanya Mulyadi, prajurit yang berdiri di sebelahnya. Itu ada apa, Mul?" suara Santoso gemetar. "Apa-apaan sih kamu ini? Jangan bikin aku takut lah," sahut Mulyadi dengan nada setengah marah, namun jelas terdengar gugup. Mendadak terdengar suara gemuruh berat menghentak tanah. Tanah terasa bergetar. Langkah berat itu seperti datang dari sesuatu yang besar dan berat. Semua anggota tim langsung siaga. Senjata mereka terangkat, mata menyapu setiap sudut gelap yang mengelilingi mereka. Dari balik kabut tipis, bayangan besar itu muncul dengan jelas. Tinggi sekitar 3 meter. Tubuhnya hijau dengan otot-otot besar yang menonjol. Mata merahnya menyala bagai bara api, menatap tajam penuh amarah. Sosok hijau besar itu berdiri tegak. Rahangnya kuat dengan taring tajam yang menyembul dari mulutnya.
suara geraman berat keluar dari mulutnya, menggema hingga ke seluruh penjuru hutan. "Buto Ijo!" seru salah satu prajurit dengan suara gemetar. Beberapa dari mereka bergetar ketakutan. Namun Basapar berdiri tegak, matanya tajam menatap makhluk itu. Dia tahu ini bukan sekedar hantu biasa. Ini adalah sosok penunggu hutan yang penuh amarah. Namun, sekejap kemudian buta hijau itu perlahan menghilang dalam kabut. Malam-malam berikutnya berubah menjadi mimpi buruk. Suara geraman berat sering terdengar. Jejak kaki besar tertinggal di tanah becek dengan bau anyir yang menusuk. Beberapa pohon besar ditemukan tumbang begitu saja, tanpa ada apapun yang bisa menjelaskan kejadian itu. Suara pohon yang roboh tiba-tiba membangunkan seluruh tim pada malam keempat. Seorang prajurit bernama Sukro bahkan terbangun dengan keringat dingin. Mimpi buruk terus menghantuinya. Aku mimpi dia datang. Matanya merah, nafasnya panas," keluh Sukro dengan suara bergetar. Kondisi mental para prajurit mulai terganggu. Wajah mereka semakin pucat. Kantung mata membesar karena kurang tidur. Setiap suara gemerisik dedaunan membuat mereka tegang. Beberapa mencoba membaca doa-doa yang mereka ingat. Namun, ketakutan tetap mengintai. Malam kelima menjadi puncak ketegangan. Tim yang lelah mulai kehilangan kesabaran. Beberapa dari mereka, dengan kemarahan yang bercampur dengan ketakutan, berusaha memancing makhluk itu keluar. "Ayo, keluar kau, Buto Ijo! Jangan hanya sembunyi!" teriak Supri sambil menggenggam senapan laras panjangnya. Seolah menanggapi tantangan itu, terdengar suara geraman yang berat dari dalam hutan. Suara itu mengguncang hati mereka, membuat dada bergetar. Tiba-tiba, bayangan besar itu muncul kembali di tengah perkemahan. Tanah bergetar hebat. Buto Ijo menghentakkan kakinya, menatap mereka dengan mata merah menyala penuh amarah. "Tembak!" seru Mulyadi dengan gugup dan gemetar. Peluru-peluru ditembakkan ke arah Buto Ijo. Namun, suara tembakan itu hanya memantul dari kulit tebalnya. Buto Ijo hanya meringis kecil, lalu mengangkat tangannya yang besar. Sebuah pukulan menghantam tanah, membuat para prajurit terpental. Beberapa jatuh tersungkur. Tubuh mereka terluka akibat hempasan keras. "Granat! Lempar granat!" kata Supri sambil meringis menahan sakit. Karena hempasan tadi, dua prajurit dengan cepat melemparkan granat ke arah Buto Ijo. Granat memantul. Suara ledakan menggelegar. Asap memenuhi udara. Tetapi ketika asap itu menipis, Buto Ijo masih berdiri kokoh tanpa luka berarti. Hanya ada bekas tanah yang berlubang. Sementara sang raksasa hijau berdiri dengan napas berat dan semakin marah. Melihat dia yang mencoba menyerang dengan bayonet terpental setelah dihantam dengan satu pukulan. Tubuhnya terhempas, darah mengalir dari sudut bibirnya. Tono yang mencoba menusuk dari belakang juga terhempas. Baunya terluka parah. Keadaan semakin kacau. Suara jeritan dan desahan kesakitan terdengar di antara kegaduhan. Basabar memperhatikan dengan tenang di tengah kepanikan itu. Matanya menyipit, memandang setiap gerakan Buto Ijo. Ia sadar, makhluk itu tidak bisa dilawan dengan senjata fisik biasa. Perlahan, ia meletakkan senjatanya, meraih keris kecil yang terselip di pinggangnya. Ia mulai memusatkan pikirannya, merapal mantra untuk mengaktifkan ajian Badar Geni. Tapi, sebelum ia bisa bergerak lebih jauh, Buto Ijo kembali menghentakkan kakinya. Tanah bergetar, tubuh para prajurit yang sudah terluka semakin lemah. Basabar menarik nafas dalam-dalam, menyadari bahwa inilah saatnya ia harus mengeluarkan seluruh kemampuan yang ia miliki. Di tengah kekacauan yang semakin menggila, Basabar berdiri tegak dengan tatapan penuh keyakinan. Di sekelilingnya para prajurit tergeletak dalam keadaan terluka dan panik. Sementara Buto Ijo berdiri gagah dengan nafas membara,
Matanya merah menyala seperti bara api yang siap melahap apa saja. Mbah Sabar menggenggam keris kecilnya dengan kuat. Dalam hatinya, ia merapal ajian Badar Geni yang dulu dipelajari dengan penuh perjuangan. Uap tipis mulai muncul dari kedua telapak tangannya. Panas menjalar hingga ke ujung jari. Wajahnya tetap tenang, tetapi ada ketegangan yang jelas terlihat. Inilah momen penentu. Buto Ijo menyadari keberadaan Mbah Sabar yang berdiri sendiri, tak lagi memegang senjata api. Sosok raksasa itu melangkah maju. Tanah bergetar setiap kali kakinya menapak. Suara napas berat dan geraman rendah semakin mendekat. Di saat itu, Mbah Sabar menarik napas panjang, memusatkan tenaga dalamnya, bersiap mengeluarkan seluruh kekuatan ajian Badar Geni. Namun, di tengah ketegangan itu, sebuah pikiran menyergapnya. Apakah ilmu yang ia kuasai mampu mengatasi makhluk sebesar dan sekuat Buto Ijo? Udara terasa membeku. Waktu seolah berhenti ketika pandangan tajam Mbah Sabar beradu dengan mata merah menyala milik Buto Ijo. Dalam hitungan detik, pertemuan antara manusia dan raksasa itu tak lagi terhindarkan. Suasana mencekam di tengah hutan. Hembusan angin malam menyapu hutan dengan dingin yang menggigit. Pohon-pohon besar berdiri kaku, menjadi saksi bisu ketegangan yang memuncak. Aroma anyir darah bercampur dengan tanah basah, menciptakan suasana yang begitu kelam dan menyeramkan. Mbah Sabar berdiri di tengah kekacauan itu. Matanya tajam mengamati sosok Buto Ijo yang berdiri tegak dengan dada membusung. Tubuhnya kokoh berwarna hijau dengan otot yang menonjol. Makhluk itu bukanlah sosok biasa. Ia adalah Raja Buto Ijo, makhluk legendaris yang kekuatannya melampaui logika manusia. Mata merahnya menyala, memancarkan amarah yang tak terbendung. Tangan besar Buto Ijo menghantam tanah dengan kekuatan dahsyat, menghancurkan pepohonan di sekitarnya. Prajurit-prajurit yang terluka terhuyung-huyung, mencoba bertahan di antara rasa takut dan tanggung jawab sebagai anggota militer. Tono, meski sudah terluka parah, kembali bangkit dengan senapan laras panjang di tangannya. "Kita nggak boleh kalah, tembak lagi!" seru Tono dengan napas terengah. Peluru-peluru ditembakkan kembali, namun hanya memantul dari kulit tebal Buto Ijo, seolah peluru itu tak lebih dari kerikil kecil yang tak berarti. Mulyadi, meskipun darah mengalir dari tangan dan bibirnya, mencoba menghunuskan bayonetnya. Bunyi logam yang memantul di kulit hijau Buto Ijo semakin menambah kepanikan. Supri dengan kakinya yang terluka melempar granat terakhirnya dengan sisa tenaga yang ada. Ledakan mengguncang, asap membubung tinggi. Namun, ketika asap mereda, Buto Ijo masih berdiri kokoh, bahkan semakin marah. Ia menggeram lebih keras. Suara yang memakakkan telinga mengguncang keberanian semua orang yang ada di sana. Satu persatu anggota tim terjatuh, terluka parah dengan nafas terengah-engah. Mulyadi tersungkur dengan wajah penuh keringat. Darah mengalir dari luka baru di bahunya. Tono sempat memimpin perlawanan. Kini tak berdaya. Tangannya gemetar memegang senjata yang sudah tak berfungsi lagi. "Pak, ini gak mungkin. Kita gak bisa melawan dia, Pak." Keluh Sukro dengan napas terputus-putus. Matanya bergetar. Ketakutan nampak jelas di raut wajahnya. Mbah Sabar memandang semua itu dengan tatapan berat. Ia tahu kekuatan fisik dan senjata tak akan mampu melawan makhluk sebesar ini. Mbah Sabar merasakan luka-luka di tubuhnya, tetapi ada tanggung jawab yang harus ia pegang, yaitu nyawa rekan-rekannya. Mbah Sabar berdiri terdiam. Tubuhnya penuh luka. Darah menetes dari pelipis dan lengannya yang robek. Namun, matanya tajam menatap makhluk raksasa hijau itu, Raja Buto Ijo. Dengan mata merah membara dan kuku-kuku sebesar belati, Mbah Sabar tahu tak ada senapan, granat, atau senjata fisik apapun yang bisa menjatuhkan makhluk ini. Namun, ia tak bisa mundur. Kini, nasib rekan-rekannya tergantung padanya. Dengan nafas berat, ia menunduk. Kedua tangannya saling merapat di depan dada. Hatinya mulai tenang, seperti permukaan telaga sebelum badai.
Dalam benaknya, ia merapal ajian yang sudah puluhan tahun tak pernah disentuh. Hanya digunakan saat nyawa berada di ujung tanduk. Ajian Badar Geni. Niat ingsun, amata kaji. Ajiku, Badar Geni. Suara Mbah Sabar bergetar. Bukan karena takut, tapi karena kedahsyatan energi yang mulai memuncak dari dalam tubuhnya. Udara di sekitarnya tiba-tiba memanas. Daun-daun di pohon mulai mengering dan gugur. Hawa panas menjalar seperti gelombang. Kedua tangannya kini bersinar merah menyala, seperti bara hidup yang hendak meledak. Semburan api raksasa meledak dari kedua tangannya, mengarah lurus ke dada Buta Hijau. Suara ledakannya menggema, membelah langit, memecah keheningan hutan menjadi kekacauan. Buta Hijau meraung panjang, mengerikan. Kulit hijaunya yang tebal mulai mengelupas, melapuh, dagingnya terpanggang. Tapi raksasa itu belum kalah. Dengan kecepatan mengejutkan, untuk tubuh sebesar itu, ia mengayunkan tangan raksasanya. Telapaknya yang besar menghantam tubuh Mbah Sabar dengan keras. Tubuh Mbah Sabar terpental, menghantam pohon besar yang langsung patah dan tumbang. Darah segar muncrat dari bibir Mbah Sabar. Dunia di sekelilingnya berputar. Pandangannya kabur, tapi semangat sabar muda tetap utuh. Tidak, belum selesai. Dengan sisa tenaga ia terduduk, kemudian berdiri perlahan. Kedua kakinya bergetar, tubuhnya terbakar sebagian. Namun, matanya menyala, mata seorang pejuang yang tak akan pernah menyerah. Ia menghimpun seluruh tenaga terakhirnya. Kali ini bukan hanya api, tapi jiwa dan amarahnya sendiri yang terbakar. Api yang keluar dari tubuhnya jauh lebih besar, menjulang seolah-olah alam pun tunduk pada semangat terakhir itu. Badar Geni! Pukulan pamungkas itu mengenai tepat di jantung Buta Hijau. Api menyelimuti seluruh tubuh raksasa itu, seakan menelannya dalam kobaran api yang besar. Peraungan kesakitan dan kematian menggema, membelah hutan, membuat kawanan burung berterbangan ketakutan, dan tanah di bawah mereka bergetar hebat. Buta Hijau terhuyung, mata merahnya mulai memudar. Tubuhnya ambruk, menimpa bumi, dengan dentumannya mengguncang tanah. Lalu hening. Tak ada suara, hanya desiran angin yang membawa abu dan daun-daun terbakar. Mbah Sabar jatuh berlutut. Tubuhnya hangus di beberapa bagian, bibirnya pecah dan berdarah. Tapi ia masih hidup. Beberapa anggota tim berlari menghampiri dengan napas lega. Sebagian masih terpaku oleh ketakutan yang belum sepenuhnya hilang. "Pak, sampean nggak apa-apa?" tanya Tono dengan suara parau. Mbah Sabar hanya tersenyum kecil. Meski bibirnya penuh darah, nafasnya terengah, namun ada ketenangan di wajahnya. Di balik luka yang parah, ada rasa tanggung jawab yang terpenuhi. Malam itu, mereka memutuskan menghentikan misi. Kejadian itu menjadi rahasia yang hanya diketahui oleh mereka yang selamat. Sebuah kenangan kelam tentang pertempuran berdarah melawan makhluk legendaris, Raja Buta Hijau. Matahari perlahan menyelinap di antara rimbunan dedaunan hutan, mengusap kabut pagi yang masih menggantung. Udara masih dingin, tetapi suasananya terasa berbeda sunyi. Seakan alam berhenti sejenak untuk merekam apa yang baru saja terjadi. Bau tanah basah bercampur anjir darah masih menyengat. Pepohonan tumbang, tanah yang terkoyak menjadi saksi bisu pertempuran sengit semalam. Mbah Sabar duduk bersandar pada batang pohon besar. Wajahnya pucat, tubuhnya penuh luka, dan nafasnya masih terengah-engah. Luka yang didapat dari bentrokan dengan Raja Buta Hijau terasa membakar kulitnya. Sisa-sisa ajian Badar Geni masih terasa panas di kedua tangannya. Namun, energinya telah terkuras habis. Di sekelilingnya, rekan-rekan timnya tampak lelah dan terluka. Beberapa duduk terdiam dengan pandangan kosong. Supri, yang tadinya begitu lantang memimpin serangan,
kini terduduk dengan wajah tertunduk lemah. Tona menahan sakit di bahunya yang terluka. Sementara Mulyadi berbaring dengan nafas yang terputus-putus. Santoso yang sebelumnya mencoba menenangkan yang lain, kini hanya bisa memandang nanar tanpa kata. "Pak, terus iki piye? Kita lapor apa ke pusat?" tanya Sokro pada Mbah Sabar. Suaranya bergetar di antara rasa takut dan kebingungan. Mbah Sabar menarik napas panjang, merasakan perih yang mendalam dari luka-lukanya. Pikirannya berputar, memikirkan jawaban yang tepat. Mengatakan yang sebenarnya hanya akan membuat mereka dianggap gila. Dan jika terus mendesak masuk hutan, akan ada nyawa yang hilang dan terluka lebih banyak lagi. "Kita lapor misi gagal, kendala alam, dan cuaca buruk. Anggap saja begitu, Sukro," jawab Mbah Sabar yang akhirnya menjawab dengan suara berat dan penuh penyesalan. "Tapi Pak, kalau mereka tanya soal luka-luka ini, bagaimana?" sahut Supri, matanya menyipit karena rasa sakit. Mbah Sabar terdiam sejenak, memandang luka di tubuh mereka yang tak mungkin dijelaskan dengan logika biasa. Ia sadar cerita tentang Buto Ijo hanya akan menjadi dongeng jika diceritakan ke atasan mereka. "Bilang saja kecelakaan di medan yang berat, batu longsor, ranting besar jatuh, apapunlah, yang penting kita pulang utuh," ucapnya tegas. Perjalanan keluar hutan menjadi lebih berat dari sebelumnya. Masing-masing berjalan dengan luka fisik dan mental yang mendalam. Tidak ada lagi canda tawa yang biasa mereka bagikan. Hanya derap kaki yang lesu dan wajah-wajah lelah yang dihiasi luka dan keringat. Beberapa kali mereka berhenti untuk sekedar mengatur nafas atau membalut luka dengan kain seadanya. Ketika akhirnya mereka tiba di desa terakhir, penduduk yang sebelumnya memperingatkan mereka tampak tercengang. Wajah-wajah mereka menunjukkan ketakutan yang dalam, seolah menyadari apa yang terjadi tanpa perlu diceritakan. "Pak, sudah saya bilang kan, ada yang jaga di dalam sana," bisik seorang tetua desa dengan suara gemetar. Mbah Sabar hanya mengangguk lemah, memilih diam karena tahu tidak ada kata-kata yang bisa menjelaskan semua ini. Mereka semua memberikan laporan yang sudah disepakati. Misi gagal karena kendala alam, medan sulit, dan cuaca buruk. Luka-luka yang terlihat hanya disebut sebagai kecelakaan operasi. Tidak ada yang berani membahas lebih jauh. Semua bersepakat menjaga rahasia itu, menyimpannya dalam-dalam sebagai bagian dari sejarah yang tak akan tercatat. Atasan mereka, seorang perwira dengan wajah kaku, sempat memandang curiga. Namun akhirnya menerima laporan itu tanpa banyak tanya. Ada rasa lega di hati Mbah Sabar, namun ada juga beban besar yang sulit dihilangkan. Hari-hari setelahnya, luka fisik mereka perlahan membaik. Tubuh Mbah Sabar kembali pulih. Namun, suara raungan Buto Ijo, sosok hijau raksasa itu, terus menghantui pikirannya. Saat malam tiba, ia sering terbangun mendadak, mendengar gema suara berat yang menggetarkan. Buto Ijo bukan hanya ancaman fisik. Ia adalah pertanda bahwa ada batas-batas alam yang seharusnya tidak dilanggar. Di antara para anggota tim, mereka menyimpan rahasia ini rapat-rapat. Jika ada yang menyebut Buto Ijo di tengah obrolan ringan, tatapan mereka saling bertemu. Sejenak diam dengan mata yang penuh makna. Tidak ada yang berani mengungkitkan secara terang-terangan. Mbah Sabar memilih menyimpan cerita itu sendiri hingga bertahun-tahun lamanya. Ia tidak pernah membicarakan pada siapapun, bahkan pada keluarganya sendiri. Hingga saat ini, ketika ia mendongengkan kisahnya kepada Aris dan teman-temannya, ia membuka kembali kenangan yang selama ini terpendam. Bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk mengingatkan bahwa dunia tidak hanya dihuni oleh manusia. Ada batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Ada kekuatan yang lebih besar dari sekedar kemampuan fisik atau logika manusia. Cerita itu berakhir dengan keheningan. Aris, Bram, Role, dan Wanto terdiam, membayangkan pertempuran yang terjadi di hutan lebat itu. Suara-suara langkah berat Buto Ijo, raungan kemarahan, dan kobaran api ajian Badar Geni seolah bergema
dalam ingatan mereka. Mbah Sabar memandang mereka dengan tatapan bijak. Senyum tipis tersungging di wajahnya, menyiratkan bahwa semua itu bukan sekedar dongeng, melainkan kenyataan pahit yang harus ia terima sebagai bagian dari hidupnya. Rahasia itu tetap hidup dalam dirinya. Kisah yang hanya bisa diceritakan pada orang-orang terdekat yang mau mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Angin malam berhembus pelan, membawa hawa dingin yang menusuk. Suasana di sekitar mereka terasa hening setelah cerita panjang yang baru saja disampaikan oleh Mbah Sabar. Bram, Tole, dan Wanto terdiam, saling menatap tanpa kata. Mata mereka menyeratkan perasaan campur aduk antara rasa penasaran, takut, dan kekaguman pada sosok Mbah Sabar yang dulunya hanya dia anggap sebagai sosok seorang kakek tua biasa. Aris sendiri tampak merenung. Selama ini, ia hanya mengenal Mbah Sabar sebagai kakek yang hangat dan sabar. Tetapi malam ini ia melihat sisi lain seorang pejuang dengan masa lalu yang tak terduga. Walau dia sendiri masih ragu dengan adanya dunia mistis atau dunia tak kasat mata, Bram yang biasanya cerewet dan penuh canda, akhirnya angkat bicara dengan suara pelan. "Mbah, itu semua tadi beneran terjadi ya? Bukan cuma cerita buat nakut-nakutin kan ya?" Mbah Sabar tersenyum tipis, tatapannya tajam namun penuh kebijaksanaan. "Percaya atau tidak, itu semua terserah kalian. Kadang, hal yang tak bisa dijelaskan bukan berarti tak nyata," jawabnya tenang. Wanto yang sejak tadi diam mencoba memecah suasana. "Bah, kalau itu Buto Ijo hidup lagi, bisa nggak kita panggil buat bantuin gitu misalnya?" katanya setengah bercanda. Meski nada suaranya terdengar ragu, Mbah Sabar hanya tertawa kecil. Suaranya berat tapi hangat. "Semoga saja gak ada yang perlu menghadapi dia lagi. Beberapa hal memang harus tetap di tempatnya," balasnya, membuat mereka semakin penasaran. Saat mereka beranjak pergi, Bram menatap Aris dengan ekspresi serius. "Riz, kamu yakin itu semua cuma cerita?" tanyanya dengan alis terangkat. Alis menggelengkan kepala perlahan. Ia pun tak yakin apakah yang diceritakan kakeknya itu sepenuhnya nyata atau hanya dongeng. Namun, ada sesuatu dalam tatapan Mbah Sabar. Tatapan seorang yang pernah berhadapan dengan maut dan kekuatan yang di luar nalar manusia. Tole dengan wajah polosnya bergumam pelan. "Tapi, kalau itu cuma cerita, kenapa rasanya kayak beneran ya? Kayak kita bisa dengar suara langkahnya tadi." Bram yang biasanya menggoda Tole kali ini hanya terdiam. Mereka melangkah menyusuri jalan setapak yang mulai sepi. Angin malam kembali berhembus, menyentuh kulit mereka dengan rasa dingin yang menyelinap hingga tulang. Mbah Sabar berjalan di belakang mereka, menyaksikan punggung para pemuda yang semakin menjauh. Langkahnya perlahan, terpancar ketenangan yang dalam. Pandangannya terangkat, menatap langit malam yang gelap dengan bintang-bintang berkelip samar. Tangan tuanya perlahan mengelus perutnya, tepat di bekas luka lama yang masih terasa nyeri saat cuaca dingin atau ketika kenangan pahit itu datang kembali. Luka itu adalah pengingat abadi akan pertempurannya dengan Raja Buto Ijo. Bekas pertarungan yang seharusnya tak pernah terjadi. Luka itu juga menjadi rahasia yang selalu ia simpan, bahkan dari keluarganya sendiri. "Kadang, kenangan lebih berat dari luka," gumamnya lirih, seolah berkata kepada dirinya sendiri. Mata tuanya menyipit, menatap bintang paling terang yang seakan menggoda di angkasa gelap. Malam itu, meski cerita telah berakhir, bayang-bayang masa lalu tetap tinggal dalam benak Mbah Sabar. Ada bagian dari kisah itu yang tak pernah ia ungkapkan, rahasia yang hanya ia simpan seorang diri. Bagian di mana Buto Ijo dalam detik terakhir sebelum roboh menatapnya dengan mata merah yang penuh dendam, sorot yang hingga kini masih menghantui tidurnya. Di kejauhan, suara serangga malam terdengar samar. Malam semakin larut. Namun di dalam kepala Bram, Tole, Wanto, dan Aris, cerita itu terus berputar. Apakah Buto Ijo itu benar-benar ada? Apakah Mbah Sabar hanya mengarang cerita
untuk mengisi malam yang sepi. Namun, satu hal yang pasti, bekas luka di tubuh Mbah Sabar bukanlah imajinasi. Ada sesuatu yang tersembunyi di balik semua itu. Sesuatu yang hanya akan tetap menjadi misteri, dan mungkin hanya Mbah Sabar sendiri yang tahu jawabannya. Di ujung jalan, Mbah Sabar berhenti sejenak, menatap punggung cucunya yang semakin jauh. Senyum samar muncul di wajahnya yang mulai keriput. Di benaknya, suara raungan buto ijo masih terdengar samar, mengingatkannya bahwa tidak semua luka bisa sembuh sepenuhnya. Malam itu, di bawah langit malam yang luas dan sunyi, kisah tentang Mbah Sabar dan buto ijo tetap hidup. Sebagai rahasia yang mungkin takkan pernah terungkap sepenuhnya.